kita sekarang kedatangan printer Canon seri G3000. Jadi keluhan customernya kalau dia ngeprint biasa nih, kadang normal, kadang-kadang berhenti di tengah. Biasanya penyakitnya itu ada di sensor pendeteksiannya nih, yang di sini. Ini biasanya sensor ininya nih, sensor pelatuk lah kalau bahasa teknisinya ya. Langsung aja kita bongkar, kita servis. Seperti biasa kalau seri G bautnya ada 4, 1, 2, belakang 3, 4. Sama ini lepas, ini lepas. Oke. Langsung kita bongkar. Ini juga lepas. Ini dua lepas, ini lepas. Ini sudah dilepas ya, ini bautnya lepas, baut lepas. Ini dilepas, ini juga dilepas nih. Ini ada, ingat kunciannya nih, sama di samping sini sama di samping sini. Nah, kalau sudah dilepas semua, bodi samping sudah, depan sudah, belakang juga udah, tutup. Sekarang kita pindah ke sini, ke bagian kabel. Kabel yang perlu dilepas ini on off, scanner, sama sensor cover. Ini kaitannya dilepas dulu. Nah, setelah ini lepas semua, ini kan ada kuncian. Ini kita angkat, sama yang sebelah sananya juga kita angkat. Jadi angkatnya harus bareng-bareng biar bodinya nanti bisa kelepas. Nah, sensornya itu dia adanya di belakang sini ya, namanya sensor pelatuk. Nah, ini kita buka. Kita lepas kabel fleksinya, kita sampingkan, kita putar posisinya biar tahu ya. Nah, ini yang hitam-hitam ini nih, tuh nih, ini harusnya kebukanya itu maksimal, kebukanya itu jauh ya, agak jauh dari penutup sensor ini nih. Jadi kalau nutupnya dia sedikit atau setengah dari sensor ini dan sensornya masih ketutup pas kertas masuk, itu dia pasti berhenti di tengah di sini, kebacanya P03 atau paper jam. Nah, ini kita tambal ya, kita buka. Kalau ini ngebukanya harus ekstra hati-hati. Ini kita lepas ini, terus kita angkat ininya ya, asnya ini, as home carry-nya kita angkat. Nah, posisinya dia di sini ya, baut-bautnya nih, posisinya ini di tengah. Nah, kita lepasin dulu kuncian-kunciannya. Kuncian ini ya di belakang sini. Kita lepasin satu-satu. Kuncian fleksibel nih, ini kunciannya nih. Kuncian fleksibel tengah kita lepas. Terus bautnya juga sini ada baut, kita lepas juga. Harus pelan-pelan bosku. Nah, ini bautnya tuh, belakangnya juga. Rolling ini juga kita lepas, penguncian rollnya.
Lepas, tarik ke kiri. Oke, sudah. Ini ada baut lagi di sini. Kuncian juga, lepas juga. Sampai keangkat ya yang hitam-hitamnya ini. Nah, satu lagi di sini bautnya. Jadi perlu teman-teman ingat ya bautnya ya. Bautnya ada 1, 2, 3, 4 sama 5 di sini. Pengunciannya juga harus dilepasin semua kayak penguncian ini. Terus tutup rollnya juga. Nah, kemudian kita angkat pelan-pelan. Nah, kalau sudah bisa angkat sedikit, ini tarik ke kanan. Nah, geser ke sini ya, ke kanan ya. Jangan ke kiri, kalau ke kiri dia ngunci lagi. Tuh, soalnya pengunciannya masuknya ke kiri, jadi kita tarik ke sebelah kanan. Tuh. Nah, yang bermasalah itu dari sininya. Tuh. Sudah kemakan atau sudah haus. Jadi, dia posisi pas kertas masuk yang harusnya ngebuka seperti ini ya. Tuh, harusnya ngebuka. Tapi malah dia masih ketutup karena ini sudah haus. Jadi permukaan kertasnya itu di sini nempelnya sudah haus, jadi ininya nggak bisa gerak. Jadi kalau ibarat kata ini kan sensor sini. Nah, harusnya dia kebuka. Tapi malah masih ketutup. Nah. Oke. Harusnya pas kertas ngeprint itu posisi ini kebuka. Nah, kebuka ke sini. Tapi karena sini sudah haus, masuk kertas dia ngebuka mungkin cuma sedikit segini. Jadi masih sebagian sensornya ini ketutup. Makanya itu kertasnya berhenti di tengah. Solusinya gimana? Solusinya bisa langsung ganti ininya pakai kanibalan karena yang baru itu nggak ada, atau bisa juga diakalin. Nah, kalau saya ini mau diakalin karena kanibalan bongkar-bongkar laginya ya, itu yang bikin males. Ini aja kita akalin nih. Ini kita kasih bedak, kasih lem, kita tebelin lagi ujungnya ini biar supaya kertas masuk dia langsung kebuka, langsung aja. Nah, ini peralatan buat modifnya ya. Nggak susah kok, bedak bekas sama lem. Tetesin ini, celupin, habis itu kita amplas, kita ratain. Lebih enak langsung modif ya. Kalau kanibalan tuh kadang-kadang bongkar unit laginya itu yang bikin males. Tuh, tinggal ditetesin aja di sini. Tuh. Ya kan otomatis permukaannya jadi nambah tebel. Ya kan? Kita lakuin lagi sampai rata. Habis itu kita tinggal amplas. Tuh. Kita ratain ya. Kita bentuk. Jadi buat teman-teman yang mengalami permasalahan sama seperti saya, bisa dicoba dibongkar sendiri kalau berani ya. Dan harus tanggung resiko kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang lain, karena ini skillnya harus skill teknisi ya. Kalau orang awam mungkin sulit. Yang paling bagian sulit mungkin kalau orang awam bagian ngelepas fleksibel, itu jadi momen-momen krusial tuh. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Yang bisa fotokopi motor baru banget ini mah. Tahun 2022 saya beli 2021. Nah, ini udah dilem, ditambal, nih kita tinggal amplas aja. Kita amplas, kita bentuk. 337 ya? Iya.
kita pakai amplas ya, kita ratain, kita bentuk. Nah, kalau sudah dimodif, sudah dibentuk, tinggal kita pasang ya, kita tes. Nah, ini sudah rata. Oke tuh bentuknya tuh. Kalau tadi kan aus, ininya kemakan nih. Ini udah kita tambal, kita modif. Kita tinggal tes. Oke, kita langsung pasang sensornya. Nanti kita tes langsung ya, kita tes manual dulu, kita pasang. Pemasangannya sama kayak tadi. Kalau tadi kan geser ke kanan ya, ini masukin ke kiri, ikut pengunciannya. Nah, ini udah kepasang ya, jadi geser ke kiri. Kita lanjut baut-bautin seperti semula. Jangan sampai ada bagian yang terlewat atau bagian yang tidak dibaut ya, karena itu akibatnya bisa fatal. Oke ya, kita baut-bautin. Awas untuk pemasangan baut ini, nggak boleh ada yang terlewat, nggak boleh ada yang keskip ya, harus dibautin semua. Dan sebelum ini baut dan asnya terangkat, ini jangan digeser-geser karena ini takutnya pinheadnya ini kegesek. Nah, kegesek dengan gir-gir ini. Jadi kalau sudah ini keangkat baru dia boleh, kalau mau digeser-geser atau gimana tuh. Kalau sebelum terangkat kayak gini, pokoknya kuncinya bautnya dua sih, ini sama ini. Selebihnya kita baut. Ini berlaku untuk seri G yang lama ataupun yang baru ya. Rata-rata kalau berhenti kertas di tengah atau kadang mau kadang enggak, itu dari sensor pelatuknya tadi. Itu udah aus biasanya, sudah termakan usia. Kita bautin. Baik G seri G2020, G2010, G3010 itu sama problemnya pasti di situ kalau berhentinya di tengah. Jadi buat para teman-teman yang mau mencoba bongkar sendiri, boleh di save videonya, diperhatikan baik-baik baru dibongkar ya. Kalau tidak yakin, mending bawa ke tempat servis printer terdekat, atau kalau yang ada di Bekasi bisa langsung datang ke bengkel kita ya, di Bekasi Cyberpark lantai 1 blok A5 deket lift atau deket toilet lantai 1, toko Vision. Oke, kita pasangin. Untuk biaya servis ini untuk customer ini kena 200 ya, 200.000 untuk pembenahannya. Ya nawar-nawar 150 lah ya. Kita baudin satu-satu, harus tidak boleh ada yang terlewatkan. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Ini channel baru merintis, saya harap bisa terus berkembang. Rapi, sudah terpasang semua, kita tinggal tes, kita masukkan kertas, nanti kita lihat dari bawah. Oke, kita ambil kertas dulu.
Nah, untuk cara manualnya kita putar gear ini sama gear yang di sini kita naikkan sampai bunyi. Nah, ini udah nyedot ya. Kita lihat settingannya kurang apa masih sudah cukup. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat sensor yang belakangnya yang kita tambal tadi kebukanya bebas atau masih kurang maksimal ya. Nah, kita lihat. Tuh. Kebukanya jauh tuh. Jauh banget tuh, lihat. Jadi yang hitam sama sensornya itu pelatuknya nggak nempel ya, maksudnya jauh dia. Kalau sudah seperti ini sudah pasti fix, sudah benar ya. Tuh. Lihat baik-baik ya, tuh. Sensor yang benar itu seperti ini. Jadi dia satu bagian pun nggak ada yang nempelnya di sensor ya ketika kertas masuk. Jadi keangkat semua maksimal tuh. Kalau tadi nggak seperti ini, kalau tadi masih ada bagian pelatuk yang nempel di sensor. Kalau ini sudah fix pasti benar. Oke. Kita tinggal rapihkan. Kita lanjutin ya, kertasnya tarik. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang, rapihin kayak tadi. Awas posisi-posisi sensornya ya. Tinggal klek di sini. Ini videonya saya percepat ya. Ya, teman-teman, satu lagi teman-teman. Fleksinya belum terpasang ya, tadi lupa. Nah, ini kita pasang. Awas jangan sampai lupa ya. Kembali saya mengingatkan untuk pemasangannya jangan sampai lupa. Kunciannya masukin kanan kiri. Oke, kita pasang. Ini kita tutup. Nah, kunci. Nah, ini bagian yang sulit dan ini harus hati-hati teman-teman. Ininya nih, fleksibelnya ya yang perlu diperhatikan. Ini kita pasang fleksibel scanner. Hati-hati ya pemasangan fleksibelnya, karena kalau misalkan ini nekuk, ini nggak bisa berfungsi dengan benar. Ini power. Yang terakhir ini sensor cover. Kita pasang. Kita tinggal tes. Kita coba 10 lembar. Dia macet enggak dia? Kita testing. Oke, kita tes ya, teman-teman. 10 lembar. Apakah macet atau enggak ya? Seharusnya mah udah normal ini. Kita coba tes 10 lembar. Seri G3000. Masih loading ya. Kita coba tes. Untuk seri yang lainnya juga sama sih, seri MP287, seri IP juga ya.
penyakitnya sama. Bahkan seri yang baru G2020 juga sama, kalau berhenti di tengah itu kebanyakan dari sensor pelatuknya yang bermasalah. Masih proses loading, kita tunggu. Seri G3000. Kita tes ya. Tadi sudah loading, ini kita coba. Ini 1 lembar, 2 lembar. Udah pasti jos ini, mantap. Kalau tadi dia 1 lembar aja udah berhenti di tengah. 3. Hasil masih oke ya, masih perfect. Mantap guys. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau bongkar sendiri adalah yang tadi saya bilang itu, fleksibel scanner sama on off. Kalau sensor cover mungkin gampang ya masangnya. Flex 2 fleksibel itu kalau kadang-kadang kalau orang awam main asal masukin kabel fleksibelnya biasanya nekuk yang tembaganya itu. Oke, sisa 1 lembar ya, 10. Berarti ini udah jos, mantap. Oke, finishing. Itu dulu tutorial untuk hari ini ya, untuk Canon seri G3000. Jadi kalau permasalahannya kertasnya berhenti di tengah pas ngeprint setengah, berarti sensor pelatuknya itu udah aus atau udah kemakan. Terima kasih, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe.